Halo guys, welcome back to my YouTube channel sama aku Elvi. Jadi hari ini aku kedatangan tamu sama kakak-kakak kita yang udah di Vancouver. Oke, jadi sama Kak Emi, sama Kak Adi Joyo, terus sama Kak Andi Purwita. Oke, teman-teman udah tahu dan udah kenal sama mereka-mereka semua. Jadi kita adalah para perantau di Kanada ya. Jadi aku dari Sulawesi dan ketiga teman aku ini mereka asalnya dari Bali. Oke, jadi hari ini kita langsung saja mumpung mereka lagi di tempat aku, jadi aku kayak mau chit-chat di sini. Topiknya agak sedikit nggak ada yang spesifik, jadi kayak topik yang udah banyak banget ditanya sama teman-teman semua, mulai dari pendapatan, kehidupan student di sini, terus pekerjaan student di sini, kemudian gimana sekolahnya dan lain sebagainya. Mungkin kita masuk saja di pertanyaan yang udah paling banyak ditanya. Oke guys, jadi kita tahu semua kalau buat ke Kanada kan kita butuh visa. Nah kalau kita buat visa kita butuh yang namanya bank statement. Nah sekarang aku bakal interview mereka berapa sih bank statement mereka waktu pertama kali apply visa. Kalau aku kan teman-teman udah tahu ya, aku dulu diminta agent aku yaitu sebesar 350 juta. Sekarang kita masuk ke siapa nih yang pertama? Kayaknya Andi deh yang paling sial. Paling Mukanya tuh paling ini. Berapa Kak? Jadi the first time aku apply visa itu diminta 400 juta. 400 juta? Aku nggak tahu tuh kenapa, I don't know why. Oh my god. Oke. Selama berapa bulan itu? At least 3 months. 3 months, oke. Ya harus Ada deposit. depositnya. Oh itu mengendap uangnya? Iya. Bisa ditarik, bisa ditarik, nggak mengendap Joyo. Oh, at least- Maksudnya 3 Nggak. bulan terakhir. You still Iya, have the amount. iya ada At least amount, 3 ya 3 months, bulan ya. tuh. Jadi kamu dari Nggak boleh bulan kurang. nggak Lebih boleh. boleh, kurangnya nggak boleh gitu maksudnya. Jadi kamu sekarang Kak Joyo nih berapa kalau kamu Kak? Kalau gua berapa ya? 300. 300 juta ya? 300 tapi di deposit. Untuk yang pertama kali sih. Untuk yang pertama kali. Oke, jadi kisaran itu dari 300 sampai dengan ada yang 4 sampai 400 juta. Wow. Jadi kayak sebenarnya itu tergantung apa sih program, jenjang programnya berapa Iya, iya. tahun dan tuition fee-nya berapa Tuition, harga. iya, tuition fee-nya berapa? Kalau berdasarkan Service Canada website itu ditulis dia 10.000 minimal udah ada di rekening kita hanya untuk biaya hidup di plus dengan tuition fee. Nah, tuition fee itu yang tergantung setiap sekolah beda-beda. Oke, perfect. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Itu masalah sponsorship. Dananya, uangnya itu bisa harus pakai nama kita atau bisa disponsorin sama orang lain? Bisa kan sponsorin as long as masih satu kakak, satu family. Satu family. Tapi kayak aku tahu someone yang disponsor sama bibinya. Bibinya, iya, aku juga tahu itu. Kalau Tapi itu benar-benar harus ada proofnya kayak Proof, tanda ya, tangan, benar, segala tanda tangan. macam kayak statement. Statement letter menyatakan juga. baru ditandatangani sama misalkan ketua camat kita, camat setempat atau orang yang ada di pemerintahan. Mereka Bahwa itu benar-benar keluarga family. inti ya. Kalau setahu sih, keluarga. keluarga. Jadi kalau setahu aku pertama kita bisa orang tua. Nah, aku pakai orang tua. Kamu Kak? Aku pakai orang tua, cuman kayak Orang tua semua ya? sama kayak Kak dijelasin sama Andi itu, jadi kayak bibi atau paman tuh bisa, Bisa. keluarga dekat lah misalnya. Iya. Tapi yang mereka benar-benar kayak mau Harus sponsorin. mensponsorin. Oke. Sponsorin. Kemudian ada lagi nggak selain sponsor bank rekening, ada lampiran lain nggak yang harus dokumen lain? Lumayan sih kayak Ada aset. bisnis Kalau Aset, plan. ya. aset rumah, Iya. properti, Properti. tanah, whatever kan itu you think Punya that asetnya aset yang kan, ada yang menghasilkan value-nya, bisa value-nya. nilainya. Itu bisa banget Untuk untuk mendukung support, ya. mensupport ya Ngasih finansial. kayak apa sih successful rate like Jadi, for applying the visa. Ya, kalau aku dulu karena orang tuaku punya bisnis, jadi kita pakai SIUP. Apa sih SIUP itu? Ya, Surat surat izin, Izin, usaha SIUP pokoknya. Dagang, usaha. Iya, pokoknya Usaha dagang. diminta SIUP. Bener ya? Kemudian diminta NPWP kalau ada NPWP. Harus ada NPWP kalau Iya. ada sih gimana sih? Kemudian juga selain itu kalau misalkan karyawan kita pakai surat keterangan gaji. Surat Surat keterangan keterangan bekerja. Bekerja. Iya, surat keterangan bekerja sama kalau ada penghasilan juga surat Iya. penghasilan itu. Kalau misalkan keluarganya seperti nggak punya misalkan pegawai negeri, nah itu bisa banget pakai surat keterangan. 3, berapa lama proses visa?
kalau gue setelah di apa sih namanya di lodge itu cuma sebulan. Sebulan, jadi sekitar Ya, setelah di lodge. 40 harian gitulah ya, sama Enggak, 30 hari. 30-an hari. Kalau aku cepet. Andi, Lakimi aku cuma 2 minggu ya. wow, Setelah di lodge. Oh setelah di lot 2 minggu. 2 minggu. wow. Aku, Udah aku sama ini sebulan. kesehatan itu, Udah. udah semua. 2 minggu itu baru dapat surat bahwa disuruh Medical check up. Habis medical check up, setelah medical check up ke hasilnya? hasilnya cepet 4 hari. Lu medical check up itu udah di lodge. Jadi kayak diminta gini. Apa sih? Enggak dong, enggak kalau aku enggak. Masa? Kita apply dulu, habis ada surat medical check up, baru. Oh iya, Iya. oke, apply. Oh iya. Apply dulu, baru medical check up, langsung kayak 1-2 hari kita Iya, pergi Berarti 2 medical. minggu juga Dua aku. minggu. 2 Ya, minggu, jadi 3 aku mingguan. sekitaran, oh kalau aku sekitaran sebulan sih guys ya. Jadi Ya, tergantung case-nya juga sih, case-nya kan juga, beda-beda. iya beda-beda juga. Oke, lanjut lagi. Berapa uang pertama kalian bawa ke Kanada, ke Vancouver lah? Pertama kali bawa cash berapa? Oh, salah 75 ya? 75 juta. Lu bawa cash 75 juta? Sultan guys, Sultan dari pasar. Oke. Malu jadinya kalau nggak tahu. 1.500 guys, dan itu belum bayar rumah. Sama kita sama 1.500. Tapi Lakimi dapat langsung kerja di hari menginjakan 2 hari langsung. Wow, Aku jadi juga. 2 hari udah langsung dapat kerja. Sehari langsung dapat kerja, tapi 3 hari setelah di sini langsung kerja. Langsung kerja, oke. Berarti cuma aku doang nih guys, tapi aku waktu itu belum mau kerja sebenarnya. Jadi kayak 1 bulan. Salahnya sini lo, salah lo. Ya bukan aku yang cari kerja sih. Oke. Berapa gaji minimum aja lah, average ya. Gaji kalian Monthly? selama sebulan. Oh, sebulan. Include tips atau enggak? Kasih not include tips sama include tips. Tipsnya beda, tipsnya. Oh jadi kalau tips itu adalah bonus apa ya dibilang di Indo? Kalau tips, iya. Kalau tips abbreviation atau kepanjangannya itu to improve personal service. Ya. Jadi kayak tips itu kayak kamu dikasih uang Karena lebih karena bahwa- dianggap akan meningkatkan Iya. kualitas pelayanannya. Pelayanan. Jadi yang dikasih tips itu kebanyakan kalau kerjanya seperti di hospitality, seperti misalkan di restoran atau di industri perhotelan. Nah kalau tapi mostly yang paling banyak itu kayak di restoran gitu. Terus di sini kayak aku waktu pertama kali tahu kita harus kasih tips, aku sedikit shock. Wow, kasih tips. Soalnya kalau di Indo kan kita kalau kasih tips itu beda meaningnya. Tapi kalau di sini mereka udah seperti kayak rules yang harus kita ikutin, dan mereka emang kayak orang Canadian itu lebih ini. Unspoken rules. Iya, gitu. Oke, kita bahas gaji full time ya. Jadi udah co-op karena dia ada program co-op, aku ada program co-op, jadi aku juga ada program co-op. Jadi kalau udah masuk program co-op, kita itu bisa kerja full time guys ya. Tergantung depend sama jam co-opnya masing-masing. Jadi aku kalau aku sekitar 42 jam per minggu. Jadi itu beda-beda. Oke. Langsung aja, mungkin dari Andi yang diam-diam menghanyutkan. Oke, jadi aku kasih gambar average-nya ya. Jadi kan kalau student during study itu kita allow untuk kerja 20 jam Ya, per week. Jadi average-nya untuk part time aku dapatnya ini basicnya atau amat tipsnya? Basic dulu, not include clips. Jadi kamu kerja di mana dulu nih kak? Aku kerja di Kayak di bidang berarti restoran, Food and hospitality. beverage, ya. Oke, food and beverage. Ya, Jadi dapat 1.200. Oke, jadi minimumnya kan didapat itu minimum ya guys ya, 1.200 untuk 20 hour. Tapi itu biasa lebih. Oke, include tips. Include tips. Kering. Udah lama ya, udah 4 bulan gak kerja jadi lagi ngerasain tips. Minimum lah. Minimum 2000. nggak nyampe lah segitu, banyak paling 1.600 lah. 1.600 itu part time guys ya, 1.600 per bulan. Ya, oke. Sekarang kalau full time satu-satu dulu. Kiri kali 2 aja. Jadi sekitar 3.600. masa sih 3.000. Tambah lagi 2.000. Jadi 3.600? hampir 6.000 sebulan. Iya kemarin 3.600 dapatnya sebulan. tahun lalu kemarin 44.000 macam. 3.000 beb, 3.000. Oh my goodness. Tapi itu capek. Ya, itu capek ya, harus banting tulang, Tapi pay banting off lah. keringat, ya tapi ya. Bukan dibanting. Baru denger. Tapi kan dibanting. Ya guys ya, jadi Tapi kalau
Worth it lah. Worth it lah di sini, semakin banyak kita banting ya guys ya, semakin banyak ini Banyak yang masuk. penghasilan. Oke lanjut Joyo ini Kak, gimana nih? ini. Dari tampangnya aja bisa dilihat guys. kita aye. Eh. Kenapa nggak mau interview itu? Kalau 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 part time berapa ya? Ya lupa deh. 2005 ya. Jadi kalau nggak, kalau itu udah include tips kayak 2000 kayaknya. Bukan. Kalau yang part time ya. Padahal tuh 20. Kerja di mana dulu nih? Kerja di mana? Kerja di restoran mostly. Ya. Sekarang kerja di salah satu fine dining di restoran di downtown Vancouver. Tipsnya lumayan. Jadi kalau part time bisa dibilang berapa tuh? 600 per 2 minggu dikali 2.200. Itu not Itu include tips. Not including Oke, tips. jadi memang average rata-ratanya itu 1.200 not include tips. Terus kalau tipsnya untuk part time tambah lagi 600 per 2 minggu. Wow. So, Minimum itu ya Bener. guys ya. Iya per 2 minggu. So, how much is gonna be? Kisaran 1.000 lah. 1.000 per bulan tipsnya kalau part time. Jadi Per bulannya 1.000. Jadi Wow. 3,000 part time include tips. Jadi termasuk 2.200 part time guys, Jadi, part time. karena di sini tuh kalau kalian kerjanya lebih banyak jamnya, jadi taxnya juga lumayan banyak Iya, kan. Jadi lumayan banyak, potongannya benar. kayak deductionnya bukan cuma tax, jadi kayak ada CPP kayak Canadian Pension Plan, Iya, ada EI, ya. Employment Yang Insurance. which is ya itu bakal Membantu banget. berguna Ya berguna banget untuk di masa emergency. depan ya, emergency. Kalau kita sakit, kalau kita ngambil, kalau perempuan cuti melahirkan, itu tuh pakai EI yang udah kita bayar ke government. Terus kita juga bayar kayak pensiun gitu. Jadi besok-besok kalau misalkan kita pensiun di Kanada, lu mau sivil, mau swasta, mau nggak ada kerjaan, kita tetap dapat dana pensiun dari karena pemerintah. kita udah bayar. Kita udah bayar waktu Dari kita payroll masih ya, muda gitu. per 2 Jadi minggu, ya. itu makanya aku suka banget sama Kanada gitu. Oke, jadi perkiraan berapa tuh Kak? Jadi kayak sekitaran 2.200 ya per bulan, itu udah include Ya. tips. Kalau Kalau yang full time, ya dikali 2 kalau guys. full time banget nggak yang sampai 2 kali sih, 2 kali lipat. Karena kayak tadi lagi taxnya besar kan. Iya kalau- benar-benar. Kalau di itu ini- berapa deh 3.000 belum bersih kan? 2.200. 2.200 Yang part include time. tips. Udah bersih itu, soalnya karena jamnya dikit, jadi kayak deductionnya dikit. Jadi kalau full time misalnya dapatnya harus 1.100, tapi deduction $200. Jadi kayak ya bisa dibilang 3.000 sekian lah. Ya benar-benar. Nah kalau mereka kan kerja di restoran, kalau aku tuh mostly aku kerja seperti di bakery gitu. Nah kalau di bakery dan sama di salah satu company juga di sini, tapi company bakery aku nggak dapat tips, tapi lumayan lah per hour ya. Jadi adalah waktu dulu masih part time ada sampai 1.300, 1.400. Tapi nggak ikut tips. Nah gitu guys ya. Tapi kalau udah waktu aku full time per bulan, tapi karena aku ada 2 kerjaan, jadi aku bisa dapat ya 2.800, paling minimum aku dapat 2.500 full time. Oh. Tapi nggak dapat tips, karena nggak dikasih tips, cuma tinggi di hour aja per di atas adalah di atas 16-17 Per hari. itu per hour. Oke, jadi gitu. Jadi saran aku buat teman-teman yang baru mau ke Kanada dan benar-benar mau gimana sih caranya bisa bertahan hidup, bisa menabung, bisa bayar sekolah. Ya saran aku kerjanya di food and beverage. Jadi seperti di restoran gitu ya. Emang kerjaannya lumayan capek, tapi setidaknya dengan tips, apalagi kalau lagi summer ya. Tipsnya tuh sama kerjaan lebih banyak. dan they open for student. Ya, they open for student. So jadi banyak banget opportunity-nya kalau untuk kerja di food and beverage industry, which is kayak restoran. Dan mostly restoran, kalau dia restoran bukan yang fast food chain, mereka bakal minta tips, bukan minta tips, Kasih. Bakal including tips, Kadang makan juga insentif, benefit, ya. insentif untuk employee-nya. Jadi Ya benar. ya pokoknya selalu aja ada lowongan kerja di food and beverage industry. So, Ya. Oke. Sekarang nih kan banyak banget yang nanya, Kak emang ada nggak ini? Jadi teman-teman udah tahu ya tadi kira-kira berapa pendapatan kita sebagai student. Oke, sekarang ada yang nanya kayak gini, Kak emang benar ada yang mau hiring student untuk mensponsor setelah lulus? Ada Ada. Ada nggak? Ada. Ada banget guys, tapi